Halo teman-teman, selamat datang di Blender Tutorial. Di episode 2 kita telah membuat kepala bagian depan, dan di episode 3 ini saya akan melanjutkan di bagian belakangnya. Oke, langsung aja kita mulai. Kita buka file yang disimpan di episode 2. Di episode 2 kita telah membuat bagian depannya, dan di episode ini kita akan melanjutkan di bagian belakangnya. Kita rapikan sedikit yang kita kerjain di episode 2. Kita rapikan vertek-verteknya. Kita nyalakan bagian ini. Lalu kita rapikan bagian dagu. Kita adjust verteknya semirip mungkin dengan garis gambar referensi. Bagian area mata ini verteknya kita tarik ke belakang. Kita pasin di daerah area mata. Bagian hidung verteknya kita tarik ke depan sedikit. Di area mulut kita tarik agak ke belakang sedikit. Di area ini saya akan gunakan proportional editing untuk adjust verteknya. Nyalakan bagian ini untuk proportional editing. Kita gunakan scroll mouse untuk memperkecil lingkaran. Lingkaran itu berfungsi sebagai tanda bagian vertek mana yang berpengaruh saat kita menarik atau menggeser vertek yang kita edit. Setelah semuanya sesuai dengan image plane, mari kita lanjutkan untuk mengekstrud area ini ke atas. Kita select face area ini, lalu tekan E untuk extrude. Kita rapikan lagi verteknya supaya kelihatan sedikit flat. Kita select bagian ini, lalu kita scale sedikit ke bawah. Setelah itu kita extrude lagi bagian vertek ini, tekan E untuk extrude. Kita select bagian ini, lalu kita scale. Lalu kita tekan E untuk extrude. Kita scale bagian ini. Lalu kita rapikan verteknya. Kita extrude sekali lagi dengan menekan E. Lalu kita scale terhadap sumbu jet, dan kita adjust verteknya lagi. Kita select bagian ini, kita extrude lagi.
Kita adjust vertexnya. Sekali lagi kita extrude dengan menekan E. Kita rotate sedikit. Kita extrude lagi. Di bagian area yang kita extrude ini, kita harus perhatikan bahwa vertex yang ada di bagian depan harus terhubung di bagian belakang. Karena kita akan membuat face yang nantinya akan terhubung dari bagian depan ke bagian belakang. Jadi vertex ini harus dapat kita hubungkan ke belakang. Kita extrude lagi. Usahakan sejajar bagian ini. Lalu kita akan extrude yang terhubung di bagian ini. Tekan E. Bagian ini. Tekan E lagi. Bagian ini. Tekan E lagi. Lalu di bagian ini kita tekan E lagi. Dan bagian ini kita tekan E lagi. Sekarang kita letakkan kursor di bagian vertex yang kita select dengan cara mesh, snap, kursor to selected. Maka kursor berpindah ke vertex yang kita seleksi. Lalu bagian ini kita pindah ke 3D kursor. Kita seleksi edge-nya, lalu kita scale terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bagian bawah ini terlihat flat. Kita kembalikan dulu yang tadi kita pindah ke 3D kursor. Kita pindah ke median point. Lalu kita select edge bagian ini. Kita scale terhadap sumbu Y supaya kelihatan rata. Setelah itu untuk menutup bagian ini kita select edge bagian ini. Lalu kita tekan E untuk extrude. Kita rapikan sedikit. Kita scale terhadap sumbu X supaya kelihatan flat. Setelah itu kita akan gabungkan area ini. Tekan 1 untuk vertex selection. Lalu kita select vertex ini dan yang ini, kita tekan M dan pilih first. Dan bagian ini akan kita tarik kemari. Kita akan extrude bagian sini dulu. Tekan 2 untuk edge selection. Lalu kita select bagian ini. Dan kita tekan E untuk extrude. Kita scale bagian ini supaya kelihatan agak flat. Pindahkan vertex bagian ini ke dalam sedikit supaya sama lekukannya seperti gambar reference. Dan kita geser vertex bagian ini agak ke belakang supaya lurus pada vertex yang di atasnya.
Di bagian ini kalau kita tutup face akan terjadi segitiga. Maka kita akan tambahkan edge loop di bagian ini supaya semuanya berbentuk segi empat. Kita tambahkan edge loop di bagian ini. Setelah kita menambahkan edge loop, maka keempat vertex yang di area ini, kalau kita tutup akan membentuk segi empat. Kita select vertexnya, keempat-empatnya, lalu kita tekan F. Bagian ini juga kita select, lalu kita tekan F. Di area ini juga akan kita tutup. Kita pindah ke edge selection dulu, lalu kita select edge-nya, tekan F, select edge yang ini dan yang ini, kita tekan F, select yang ini dan yang ini, kita tekan F lagi. Bagian ini kita tinggal dulu, kita select edge yang ini, lalu kita tekan F, yang ini dan yang ini, tekan F, yang ini dan yang ini, kita tekan F. Kita pergi ke bagian yang kita tinggalkan tadi. Di bagian yang ini ada dua edge dan sisi sebelah kanan dia cuma punya satu edge. Cara menggabungkannya, kita kasih edge loop dulu bagian belakang supaya menjadi dua edge. Lalu kita select edge yang ini dan yang ini, kita tekan F. Lalu yang ini dan yang ini kita tekan F. Setelah semua face-nya tertutup, kita rapikan sedikit vertex-vertexnya. Bagian kepala udah jadi, tapi masih tampak terlihat kotak-kotak ya. Supaya terlihat halus, kita nyalakan real time display di bagian subdivision. Nah, model kita sudah berubah. Setelah real time display kita nyalakan, kita rapikan, kita usahakan bagian ini sebulat mungkin. Kita select bagian X-nya, lalu kita scale terhadap sumbu jet supaya sedikit flat. Lalu kita klik kanan untuk smooth dan pilih smooth vertices. Maka edge yang kita select tadi, vertex-vertexnya terlihat smooth. Lalu kita tarik ke bawah sedikit. Supaya kelihatan sedikit bulat, kita akan tarik vertex yang ini menggunakan proportional editing. Gunakan scroll mouse untuk mengadjust berapa vertex yang akan ikut saat kita menggeser vertex yang kita select tadi. Setelah ini kita rapikan vertex-vertexnya dengan menarik atau menggesernya sampai kira-kira model yang kita bikin bisa menyerupai dengan gambar reference yang kita pakai sebagai panduan. Sekarang kita telah mempunyai beberapa edge loop yang kita gunakan sebagai otot wajah manusia.
untuk pergerakan saat kita menganimasi objek tersebut. Kita punya loop di area mata dan bagian area mulut, area hidung, serta loop bagian lain yang melingkar di area kepala. Loop-loop ini kita ibaratkan sebagai otot wajah. Ini sangat berguna pada saat kita membuat pergerakan di area wajah. Misalnya saat membuat ekspresi, karakter berbicara, dan lain-lain. Cukup sekian tutorial kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, karena channel ini akan membantu Anda untuk belajar animasi menggunakan software Blender. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya Anda tidak tertinggal saat saya mengupload kelanjutan dari tutorial ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya, dan terima kasih.